Jadi duka itu seperti bebarengan, hanya selisih beberapa hari. Ibu kandungnya Pak Damar meninggal, anak bungsunya pun meninggal. Kalau apa yang dimiliki oleh Pak Damar itu dari pesugihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Seperti di cerita kemarin, saya akan melanjutkan cerita tentang Pak Damar. Kalau sedikit cerita mengulas tentang konten kemarin, Pak Damar ini sudah melakukan ritual pesugihan dengan siluman ular. Dan pesugihan yang dihasilkan dari hubungan dengan siluman ular ini, ya dia dapatkan koin emas. Nah, dalam beberapa bulan, tepatnya 3 kali hubungan dengan siluman ular itu, apa yang diinginkan oleh Pak Damar satu persatu mulai bisa tercukupi. Tapi waktu itu Pak Damar ini sudah ada di kota. Dia hanya bolak-balik untuk melakukan ritual di kamar di rumah gubuknya. Dan setelah 3 kali Pak Damar ini melakukan ritual yang berhubungan badan dengan siluman ular, tumbal yang diminta oleh sosok pesugihannya itu terjadi dan menimpa anak bungsunya yang waktu sudah hampir 2 tahun. Ini yang terjadi pada anaknya Pak Damar. Nah, waktu meninggal anak bungsunya, tidak berselang lama, itu ibu kandung dari Pak Damar juga meninggal dunia. Jadi duka itu seperti bebarengan, hanya selisih beberapa hari. Ibu kandungnya Pak Damar meninggal, anak bungsunya pun meninggal. Nah, waktu itu sempat menjadi geger juga di kampung Pak Damar. Karena Pak Damar yang sudah mampu merenovasi rumahnya, setidaknya lebih baik, dipondasi, itu dirobohkan rumah Pak Damar. Tapi ada satu yang dilakukan oleh Pak Damar, kamar itu tidak dihancurkan. Nah, ini yang mendorong orang-orang itu akhirnya mengetahui apa yang terjadi di balik kamar yang tidak dihancurkan oleh Pak Damar. Itu satu kebodohan Pak Damar waktu itu. Pak Damar mengakui kalau kamar yang tidak dihancurkan itu kamar ritual. Nah, ini waktu bangun pondasi, setelah dibangun, nah ini baru dibongkar. Nah, waktu dibongkar itu dari tukang-tukang yang bekerja di rumah Pak Damar untuk mondasi rumah, untuk membangun rumah, mereka itu seperti melihat sesuatu yang tak lain adalah sosok siluman ular pesugihan dari Pak Damar. Nah, rumah yang dibangun tepat 1 bulan itu sudah jadi. Ini setelah ritual kedua. Nah, ketiganya ini terjadi rentetan tumbal, yaitu anak bungsunya dan ibu kandungnya. Yang ini yang membuat orang-orang sekitar itu sudah mengarah kalau apa yang dimiliki oleh Pak Damar itu dari pesugihan. Baru sekitar 1 bulan saja itu Pak Damar sudah diketahui. Nah, singkat cerita, semenjak kematian anak bungsunya, Pak Damar karena memang dia sudah diketahui oleh para warga termasuk keluarga besarnya terkait dengan ibu kandungnya Pak Damar yang meninggal, keluarga besarnya ini tidak terima. Nah, singkat ceritanya, Pak Damar untuk menghilangkan jejak dari kampung tempat dia tinggal, dia lebih memilih untuk tinggal di beberapa jarak atau di kampung sebelah yang agak jauh. Nah, di sana dia membeli tanah dan membangun rumah yang baru. Nah, awal mula Pak Damar ini menjadi orang terkenal di kampung itu sampai singkat cerita terdengar juga sampai ke keluarga besarnya. Nah, dalam kurun waktu beberapa tahun yang diceritakan Pak Damar, setiap tahun dia harus kembali ritual dan itu akan memakan tumbal dari keempat anaknya yang satu persatu itu semuanya meninggal. Nah, singkat ceritanya, kurang lebih ini hampir 5 tahun Pak Damar melakukan ritual pesugihan yang setiap tahun itu harus menyerahkan tumbal. Pak Damar yang sudah kehilangan keempat anaknya, Pak Damar ini benar-benar kebingungan dan sampai merasa menyesal. Nah, waktu itu istrinya ini masih hidup dan ngobrol sama istrinya, "Bu, kalau kita kaya terus kita tidak punya anak, tidak punya keturunan, untuk apa kekayaan kita?" Nah, disinilah istrinya itu hanya menyarankan sama Pak Damar, "Pak, kita kaya kayak gini, Pak, kita punya segalanya, tapi anak, Pak, ibu sudah tidak bisa ngandung lagi, tidak mungkin ada yang meneruskan kekayaan kita, dan ibu tidak rela kalau keluarga kita itu yang merongrong kekayaan kita. Mendingan kita serahkan kembali saja, Pak, sama yang
pesugihan kita, pesugihan Bapak. Itu awal mula Pak Damar menghentikan ritualnya, itu dari istrinya. Nah, kesepakatan itu pun diambil, tapi dibalik apa yang dilakukan Pak Damar dan istrinya, ketika korban keempat itu anaknya Pak Damar sendiri yang meninggal beberapa bulan, itu disusul oleh istrinya. Nah, waktu meninggal istrinya, ini satu sedikit cerita tentang bagaimana keadaan istrinya meninggal. Pak Damar itu menyaksikan bagaimana istrinya itu seperti dililit tubuhnya oleh ular, dan itu nyata dilihat oleh Pak Damar karena dia yang bisa menembus alam dimensi lain dengan sosok pesugihannya. Pak Damar ini menyaksikan dan melihat secara nyata, secara langsung istrinya itu dililit sampai ke bagian leher, dan saat istrinya ini hendak berteriak, istrinya tidak mampu mengeluarkan suara, hanya mengangah seakan-akan minta tolong. Tapi saat Pak Damar berusaha untuk menolong istrinya, sosok ular itu yang waktu itu tubuhnya ini sosok ular, mulutnya itu mengangah. Nah, saat ular itu mengangah di hadapan Pak Damar seketika itu sampai dia terjatuh, dan ketika dia hendak bangun, istrinya itu sudah tidak bernyawa. Nah, ketika Pak Damar ini mendekat, ular itu tiba-tiba menghilang dan melihat kondisi istrinya sudah dalam keadaan meninggal, tidak bernyawa. Nah, itu yang disaksikan oleh Pak Damar, bagaimana istrinya itu meninggal secara nyata di hadapannya. Nah, melihat apa yang disaksikan tentang istrinya yang meninggal, anak-anaknya meninggal, Pak Damar datang ke tempat pesugihan, ngomong sama Mbah Dukun bahwa Pak Damar ingin berhenti ritual. Tapi jawaban dari sang dukun, kamu tidak akan mudah melepaskan apa yang sudah kamu dapatkan. Dan kamu Pak Damar, kamu sudah berjanji untuk menjadi pengikutnya. Iya Mbah, tapi aku Mbah tidak berharap lagi untuk menjadi orang kaya. Aku tidak mau Mbah, pokoknya aku ingin berhenti, tolong Mbah, bantu Mbah. Tapi Mbah Dukun ini sama sekali dia tidak mau. Dia tidak mau bantu, bahkan angkat tangan. Semua itu terserah Pak Damar. Dan apapun yang terjadi, itu bukan urusanku. Nah, di saat seperti itulah Pak Damar, ketika dia ingin lepas dari pesugihannya, sosok siluman ular, Pak Damar itu setiap hari itu bingung. Karena dia harus merasakan bagaimana ketika istrinya meninggal itu masih dalam ingatannya. Nah, waktu setahun sepeninggal istrinya, mungkin waktu teror siluman ular yang sudah tidak digauli atau diajak berhubungan dengan Pak Damar, yang mengharuskan Pak Damar ini melayani sosok tersebut. Karena sudah ada tumbal, yaitu istrinya, Pak Damar itu masih bisa bebas, masih bisa tidak melayani. Tapi setelah setahunnya, ini yang diceritakan oleh Pak Damar, bahwa dirinya ini setiap malam harus diteror. Nah, sepeninggal istrinya 1 tahun, dan setelah Pak Damar datang ke dukun, Pak Damar ini sudah meniatkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu taubat. Tapi saat usaha taubatnya Pak Damar selama 1 tahun, dari keluarga besarnya itu yang mengetahui kalau Pak Damar ada di kampung sebelah, mereka semua datang, dan mereka membuat Pak Damar itu benar-benar bingung, tidak habis pikir bagaimana caranya agar keluarga besarnya itu tidak datang dan tidak meneror Pak Damar. Karena yang dilakukan keluarganya bukan hanya mengancam soal hukum, tapi mengancam akan diusir, dan itu akan diberitahukan di mana Pak Damar sudah punya rumah waktu itu di kampung yang lain. Usaha Pak Damar ini waktu itu dia meminta bantuan seorang kiai lewat bimbingan Pak Kiai selama 1 tahun sepeninggal istrinya. Ya, memang dia tidak didatangi sosok siluman ular, tapi setahun setelahnya ini yang dialami Pak Damar. Dia setiap waktu ini tidak kenal hari, tidak kenal minggu ataupun bulan, dia didatangi terus menerus sama sosok tersebut. Ini seakan-akan ya ingin menagih janji, yaitu menjadi pengikut dari sosok sesembahan Pak Damar sendiri. Tapi waktu itu karena Pak Damar ini alhamdulillah sudah dibimbing oleh Pak Kiai, dia itu masih bisa lolos. Tapi lolosnya Pak Damar dari sosok siluman ini tidak lolos dari keluarga besarnya. Seluruh warga sekitar yang takut kalau nanti ada apa-apa dengan
keluarganya, Pak Damar yang sudah diketahui kalau dia melakukan pesugihan, Pak Damar saat itu benar-benar diarak warga, diminta untuk keluar dari kampung tersebut. Nah, pilihan dari Pak Damar itu sudah tidak ada lagi selain dia kabur. Karena kalau tidak kabur, dia pasti akan mendapatkan satu perilaku massa yang sangat mengerikan. Nah, saran dari Pak Kiai itu pun, pergilah dari kampung ini. Tapi sebelum pergi, harta kamu sebaiknya kamu serahkan ke keluargamu, atau paling tidak kamu jual untuk kamu wakafkan untuk perjalanan kamu menuju ke jalan yang lebih baik, jalan yang benar. Nah, saran dari Pak Kiai inilah semua aset-asetnya itu ditaruh ke bank, dijual ke bank dan atas nama orang-orang sekitar, atas nama desa. Itu secara nyata dilakukan oleh Pak Damar, dan itu tidak dinamai salah satu keluarga besarnya, tapi dinamai di desa tersebut. Entah mau dibuat apa terserah. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian terdengar kabar kalau Pak Damar itu sudah pergi dari pihak bank menyerahkan uang ke desa. Nah, desa itu yang kaget, jumlahnya itu sampai hampir miliaran. Nah, ini yang membuat dari pihak desa itu dari mana? Nah, usut punya usut, itu hasil pesugihan dari Pak Damar. Nah, waktu itu dari pihak desa ini tidak mau menggunakan uang pesugihan karena mereka takut nanti ada apa-apa di belakangnya. Nah, dari beberapa sesepuh yang didengar oleh Pak Damar lewat Pak Kiai yang membimbingnya, uang itu digunakan untuk membeli tanah dan dibangun sebuah masjid yang tidak satu, itu ada 3 masjid di 3 kampung yang berbeda. Jadi uang dari Pak Damar itu digunakan semuanya untuk masjid. Wallahu alam untuk diterima atau tidaknya, setidaknya Pak Damar punya niat baik walaupun itu dari hasil uang pesugihan. Nah, singkat cerita, semenjak Pak Damar ini kabur sudah tidak mempunyai apa-apa, dia menjadi seorang musafir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Karena yang disarankan Pak Kiai untuk kamu bisa kembali ke jalan yang benar hanya satu, ke rumah Allah yang tak lain adalah masjid. Nah, disinilah Pak Damar setiap tahun dia ke masjid satu, di tahun kemudian ke masjid kedua, dan itu selalu ada yang ditemui dan membimbing dan menjelaskan kepada Damar untuk tetap menjadi orang yang istiqomah, untuk menjadi orang yang tawadu, tetap rendah hati walaupun dalam keadaan yang sehina. Pak Damar diminta untuk tawadu, untuk tetap rendah hati. Dia sudah rendah tapi malah diminta untuk rendah hati. Maksudnya Pak Kiai atau orang-orang yang didatangi oleh Pak Damar, kerendahan hati yang dimaksudkan dia yang pernah menjadi orang kaya, dia yang pernah mengalami keadaan jatuh yang paling bawah, dan saat dia menjadi seorang musafir, seorang takwir di salah satu masjid waktu itu, tetap menghormati siapapun yang datang dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Itu yang diminta beberapa orang-orang yang ditemui oleh Pak Damar. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun selama Pak Damar itu ada di masjid, sosok siluman ular dan orang-orang yang ditumbalkan itu selalu hadir dalam ingatannya Pak Damar. Dan bukan hanya dalam ingatan, tapi di dalam mimpinya, di dalam kehidupan sehari-harinya. Pak Damar tidak bisa melepaskan apa yang pernah dilakukannya. Bagaimana perilaku kejinya dia, bagaimana perilaku kejamnya Pak Damar terhadap ibunya, anak-anaknya, termasuk dari keluarga besarnya yang salah satu itu adalah keponakannya, itu juga ditumbalkan oleh Pak Damar. Inilah yang menjadi permasalahan bagi Pak Damar. Walaupun dia selamat selama bertahun-tahun di rumah Allah, yaitu di masjid, tapi apa yang sudah dilakukannya itu masih menjadi satu hal ganjalan di dalam hati dan jiwa Pak Damar. Diterimakah ampunanku oleh Sang Pencipta? Dan disitulah kepasrahan Pak Damar, diterima atau tidaknya, dia berusaha untuk ke arah jalan yang benar. Sampai pada akhirnya tempat saya dan seluruh tim Ngulik Misteri ketemu, dia di situ dibimbing oleh salah satu pemilik masjid yang lain adalah seorang ulama, seorang kiai. Disitulah Pak Damar itu dijadikan takmir, dijadikan marbot untuk mengurus dan menjaga masjid tersebut. Dan sampai saat ini
Ya Pak Damar itu ada di masjid tersebut untuk mengelola masjid itu agar terlihat rapi. Tapi sepanjang hidupnya selama kurang lebihnya itu 15 tahun semenjak dia lepas dari sosok pesugihannya, benar-benar menjadi permasalahan yang tidak mungkin dia pungkiri bahwa semasa hidupnya pernah melakukan kekejaman yang sangat mengerikan, yang tak lain adalah menumbalkan istri dan anak-anaknya juga keluarga besarnya. Itu yang diceritakan Pak Damar. Nah waktu itu saya dan seluruh tim ini sempat nanya sama Pak Damar, apakah perjanjian Bapak ini bisa dibatalkan dengan sosok pesugihan yang pernah memberikan kekayaan Bapak? Dijawab sama Pak Damar, saya tidak tahu, tapi usaha saya tetap kepingin menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Masalah dia nanti harus menjadi pengikut dari sosok iblis yang pernah memberikan kekayaan, mungkin sudah jalan takdir kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari Pak Damar. Tapi di balik kejadian yang diceritakan Pak Damar ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa di balik kesusahan Pak Damar, di balik penderitaan Pak Damar, ketika orang yang kurang bersyukur, ketika orang yang sudah dalam keadaan yang paling susah dan orang itu sudah tidak mau berusaha berikhtiar untuk mencari jalan keluarnya, iblis di situ masuk. Pikiran angan-angan untuk menjadi orang hebat, orang kaya itu ada di dalam pikirannya Pak Damar waktu itu. Nah, semoga kita dan kalian dalam keadaan apapun, syukur alhamdulillah. Yang paling utama adalah kesehatan, yang insya Allah dengan kesehatan tersebut kita masih diberikan jalan keluarnya. Itu kesimpulan pertama. Dan yang kedua, dari ceritanya Pak Damar, di balik kesuksesannya Pak Damar pernah menjadi orang kaya, ada perilaku keji yang luar biasa. Kesedihan dari Pak Damar tentang anak dan ibunya yang ditumbalkan, tentang istrinya yang meninggal, tentang harta yang hanya sementara. Itu tidak ada manfaat dan gunanya. Semuanya itu ternyata hanyalah tipu daya iblis untuk menjerumuskan dirinya, itu Pak Damar, ke lembah jalan yang sesat. Dan semakin terjerumus ke lembah pesugihan, maka akan tertutup hatinya, tertutup jiwanya. Dengan kejinya dia akan mencari tumbal-tumbal berikutnya. Tapi bagi Pak Damar, dia masih teringat akan pesan istrinya untuk menghentikan ritualnya. Walaupun dalam keadaan dulu dia mengingat istrinya itu harus meninggal dililit ular, tapi berharap istrinya dalam keadaan meninggal yang saat ini sudah di alam baka. Yang jarang sekali Pak Damar ini kembali ke makam tersebut karena dia takut akan keluarga besarnya yang nanti menggunakan massa untuk mengeroyoknya. Nah waktu itu Pak Damar sebagai orang yang pernah melakukan pesugihan, dia ketika ingin mendoakan ke makam istrinya, anak-anaknya, itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Damar. Satu hal yang ditakuti oleh Pak Damar, kalau apa yang dilakukannya itu membuat keluarga besar itu marah. Tapi ada satu yang diingat Pak Damar dari pesan Pak Kiai. Pak Kiai meminta untuk datang walaupun itu sesekali dan kapan waktunya. Nah itu yang belum dilakukan oleh Pak Damar untuk berziarah ke makam istri dan anak-anaknya, termasuk orang-orang yang sudah ditumbalkan oleh Pak Damar. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Damar, itu kesimpulan yang kedua. Nah yang ketiganya, kesimpulan dari ceritanya Pak Damar yang berpesan kepada kami seluruh tim Ngulik Misteri yang saya bagikan di channel Hikmah Misteri ini. Kesimpulan yang ketiga, ketika jalan menuju taubatan nasuha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, ketika sudah melakukan perjanjian dengan iblis, perjanjian dengan sosok pesugihan, sangat tidak mudah. Dan itu butuh perjuangan yang benar-benar sangat luar biasanya. Pertaruhan jiwa raga, pertaruhan harga diri itu dirasakan oleh Pak Damar ketika sosok yang terus-menerus menaruh dia. Sosok-sosok prajurit dari sesembahannya yang datang tidak cuma satu atau dua. Semua itu ratusan. Tapi karena ada satu hal yang menjadi keyakinan Pak Damar, sebaik-baik pelindung hanyalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi dirinya dari ancaman para iblis. Dan satu keyakinan Pak Damar, dia siluman, iblis pesugihan, dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang ketiga ini, yakinkanlah dan serahkanlah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan Pak Damar ke kita, ke tim Ngulik Misteri. Semoga dari ceritanya Pak Damar ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir, sudah nyimak dan nonton cerita-cerita dari Hikmah Misteri. Semoga kita dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.